Di sebuah desa kecil yang asri di Jawa, suasana pagi hari selalu diiringi dengan suara ayam berkokok, aroma tanah basah, dan riuh rendah aktivitas para penduduk desa yang bersiap memulai hari Sari. Seorang wanita muda berusia 28 tahun. Bangun lebih awal seperti biasa, dia dikenal sebagai sosok yang tenang dan anggun, yang selalu mengenakan kebaya tradisionalnya dengan penuh kesederhanaan. Setiap harinya, Sari membantu keluarganya di sawah sambil menjalankan usaha kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun dari ibunya. Bagi Sari, hidup di desa adalah segalanya. Ia tak pernah merasa kekurangan meski hidup sederhana. Namun, pagi itu berbeda. Sari tidak menyadari bahwa hidupnya akan berubah setelah bertemu dengan seseorang yang asing baginya, seorang wanita yang berasal dari dunia yang sangat berbeda. Di sisi lain, Nadira, seorang wanita berusia 26 tahun, baru saja tiba di desa. Ia bekerja di perusahaan arsitektur ternama di Jakarta dan dikirim ke desa itu untuk memimpin sebuah proyek pembangunan hotel butik yang memadukan konsep modern dan unsur tradisional Jawa. Baginya, proyek ini adalah batu loncatan penting dalam karirnya. Namun, ia tak pernah membayangkan harus tinggal di sebuah desa terpencil dengan fasilitas yang sangat jauh dari kehidupan kotanya yang serba cepat dan glamor. Ketika Nadila tiba di desa, pandangannya segera tertuju pada suasana yang sangat berbeda dari hiruk-pikuk kota, jalanan kecil berdebu, rumah-rumah kayu tradisional, dan sawah-sawah luas yang membentang sejauh mata memandang membuatnya merasa terasing. Meski kagum dengan keindahan alam desa, ia tidak bisa menahan rasa canggung. Baginya, tinggal di desa merupakan tantangan besar. Ia terbiasa dengan kehidupan yang serba cepat, teknologi modern, dan kebebasan berekspresi, sementara desa ini penuh dengan adat dan tradisi yang ketat. Pagi itu, Nadira berjalan menuju rumah kepala desa, tempat ia akan tinggal selama proyek berlangsung. Dalam perjalanannya, ia tanpa sengaja tersandung di jalan setapak yang licin karena hujan semalam. Tubuhnya hampir jatuh ketika Sari, yang sedang berjalan membawa keranjang bunga di kepalanya, dengan sigap menangkapnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Sari dengan lembut, sambil membantu Nadira berdiri tegak. Nadira, yang terkejut oleh kecepatan Sari menolongnya, mengangguk sambil membersihkan pakaiannya yang basah. "Ya, terima kasih. Saya tidak melihat jalan ini begitu licin," balas Nadira dengan senyum kaku. Merasa agak malu dengan insiden itu, Sari memperhatikan Nadira dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pakaian modern Nadira yang modis dan gaya rambutnya yang rapi jelas-jelas menunjukkan bahwa dia bukanlah penduduk desa. Sari tahu, wanita di depannya ini pasti dari kota. "Kamu bukan dari sini, ya?" Sari bertanya dengan sopan, sambil tetap menahan rasa ingin tahu. Nadira mengangguk, "Benar, aku dari Jakarta. Aku di sini untuk sebuah proyek pekerjaan." Sari tersenyum ramah, meskipun dalam hatinya dia sedikit ragu. Kehadiran orang kota seringkali membawa perubahan besar, dan tak semua perubahan itu baik. Tapi Sari tetap menyapa Nadira dengan tulus. "Nama saya Sari. Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Desa ini kecil, tapi kami selalu siap menolong." Nadira tersenyum kecil. "Terima kasih, Sari, aku Nadira." Dari pertemuan pertama itu, meskipun ada kecanggungan, terjalin sebuah awal dari hubungan yang akan berkembang menjadi lebih kompleks di kemudian hari. Nadira merasa tersentuh oleh keramahan Sari, namun di balik itu, dia tidak bisa menutupi perasaannya bahwa hidup di desa ini akan menjadi tantangan besar baginya. Sementara itu, Sari merasa ada sesuatu yang menarik dari sosok Nadira. Wanita kota yang modern ini mungkin akan membawa perubahan di desanya, baik untuk orang-orang maupun untuk dirinya sendiri. Namun, apakah perubahan itu akan membawa kebaikan atau justru masalah? Sari belum bisa memastikannya. Yang jelas, pertemuan tak terduga ini akan mengawali perjalanan panjang bagi keduanya. Perjalanan yang akan mengubah cara pandang mereka tentang kehidupan. Hari-hari pertama Nadira di desa penuh dengan kebingungan. Sejak pertemuan pertamanya dengan Sari,
ia sudah bisa merasakan perbedaan besar antara dirinya dan kehidupan di desa. Nadira terbiasa dengan gedung-gedung tinggi, suara klakson yang tak henti-henti, dan rutinitas yang dipenuhi dengan rapat-rapat penting. Di desa ini, waktu seolah berjalan lebih lambat. Penduduknya sibuk dengan pekerjaan di sawah, berinteraksi satu sama lain dengan cara yang hangat, dan menjalani kehidupan yang tampak begitu sederhana. Pagi itu, Sari datang berkunjung ke rumah kepala desa, tempat Nadira tinggal. Sementara Sari dengan mudah menyapa Nadira, seperti sudah mengenalnya lebih lama. "Selamat pagi, Nadira. Apakah sudah terbiasa dengan kehidupan di sini?" Nadira tersenyum canggung. "Sepertinya butuh waktu untuk terbiasa," jawabnya. Ia masih terkejut dengan betapa tenangnya desa ini, tidak ada kemacetan, tidak ada suara deru mesin, dan yang paling membuatnya bingung, tidak ada jaringan internet yang stabil. Baginya, ini sebuah bencana kecil, karena hampir seluruh pekerjaannya bergantung pada konektivitas. Sari, yang dengan tenang duduk di kursi bambu, tertawa kecil. "Memang, hidup di desa sangat berbeda dengan kota. Di sini, kami hidup sesuai dengan alam, tidak terburu-buru. Semua dilakukan dengan kesabaran." Sari mulai menjelaskan rutinitas sehari-harinya, mulai dari pergi ke sawah saat matahari baru terbit, hingga menenun kain tradisional pada sore hari. Nadira, yang mendengarkan dengan seksama, merasa kagum sekaligus bingung. Bagaimana mungkin seseorang seperti Sari, yang memiliki potensi besar dan kecerdasan, bisa merasa puas dengan kehidupan yang begitu sederhana? Nadira tidak bisa membayangkan dirinya menjalani hari-hari tanpa ponsel, komputer, atau diskusi tentang tren arsitektur terbaru. "Sari, aku ingin bertanya," kata Nadira dengan ragu. "Kamu pernah berpikir untuk meninggalkan desa ini dan mencoba hidup di kota? Aku yakin kamu bisa sukses di sana, ada begitu banyak kesempatan." Sari tersenyum lembut. "Dulu aku pernah berpikir begitu, terutama ketika aku masih muda. Aku ingin sekali melihat dunia luar, merasakan hiruk-pikuk kota besar. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sadar bahwa kebahagiaan itu bukan soal di mana kita berada, tapi bagaimana kita menjalani hidup kita. Di desa ini, aku merasa dekat dengan keluarga, dengan alam, dan dengan diriku sendiri." Jawaban Sari membuat Nadira terdiam. Pemikiran itu begitu jauh dari prinsip hidupnya selama ini. Nadira tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan datang dari pencapaian karir yang sukses, dan kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Namun di depan matanya, ada seorang wanita yang sama sekali tidak tergoda oleh semua itu, dan tetap merasa puas dengan hidupnya. Seiring waktu, Sari mulai membawa Nadira ke berbagai sudut desa, memperkenalkannya pada budaya dan tradisi setempat. Pada suatu hari, mereka menghadiri upacara adat yang digelar oleh penduduk desa untuk menghormati leluhur. Nadira menyaksikan dengan takjub bagaimana seluruh desa berkumpul, berdoa, dan bersama-sama memasak makanan tradisional. Sari tampak begitu terlibat, membantu mempersiapkan segala hal dengan ketekunan dan penghormatan yang dalam terhadap tradisi. Nadira, yang terbiasa dengan dunia modern, merasa ini semua seperti berada di dunia lain. Semua ini terasa begitu kuno, katanya pelan pada Sari. "Kamu tidak merasa ini membatasi?" Sari tersenyum bijak. "Tidak, Nadira, justru di sini, aku merasa menemukan jati diri. Tradisi ini bukan sekadar kebiasaan lama, tapi bagian dari siapa kita. Ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, menghargai kehidupan, dan merasa terhubung dengan orang lain, bahkan dengan mereka yang sudah tiada." Di sisi lain, Sari pun mulai menyadari betapa kehidupan Nadira berbeda jauh dari apa yang ia kenal. Dalam percakapan mereka, Nadira sering bercerita tentang pekerjaannya di kota. Rapat-rapat bisnis yang penuh tekanan, dan kehidupan malam yang glamor. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami mengapa Nadira bisa merasa terhubung dengan semua itu. "Di kota, kita selalu bergerak cepat," kata Nadira suatu sore ketika mereka sedang duduk di bawah pohon besar di tepi sawah. "Aku merasa kalau aku berhenti sejenak saja, aku akan tertinggal. Semua orang ingin sukses,
dan kita harus bekerja lebih keras daripada yang lain untuk mencapai itu. Sari mengangguk, itu pasti sangat melelahkan, tapi apakah itu membuatmu bahagia? Nadira terdiam. Pertanyaan Sari begitu sederhana, tapi menyentuh sesuatu yang dalam di benaknya. Selama ini, ia merasa bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang didapat setelah mencapai semua tujuan dalam hidup. Namun, di tengah kesibukan mengejar karir dan impian, ia sering merasa ada sesuatu yang hilang, perasaan damai yang ia lihat di wajah Sari. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Nadira belum sepenuhnya terbiasa dengan kehidupan di desa, ia mulai merasakan ketenangan yang baru. Namun, di dalam dirinya, konflik batin tetap ada. Apakah mungkin bagi seseorang seperti dia, yang begitu terikat dengan kehidupan modern, bisa menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan seperti Sari? Sementara itu, Sari terus menjalani hidupnya seperti biasa. Meski dalam hatinya, ia mulai melihat potensi perubahan besar yang dibawa oleh Nadira. Kehidupan di desa ini mungkin akan berubah dengan kehadiran gadis kota yang modern ini. Dan Sari tak bisa menahan perasaan penasaran, apakah perbedaan ini akan membawa harmoni atau justru memicu konflik baru? Hari-hari di desa mulai berjalan dengan ritme yang lebih akrab bagi Nadira. Walaupun masih sering merasa terasing, ia mulai terbiasa dengan kehidupan di desa, terutama setelah persahabatannya dengan Sari semakin erat. Namun, di balik kedamaian yang tampak di permukaan, baik Nadira maupun Sari sedang bergulat dengan perasaan pribadi yang lebih rumit, khususnya tentang cinta. Pada suatu pagi, Sari sedang menyiapkan sesaji di rumahnya untuk upacara adat desa, ketika ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Saat ia menoleh, hatinya terhenti sejenak. Di depan pintu berdiri seorang pria dengan senyuman yang tidak pernah bisa ia lupakan, Andi. Cinta masa mudanya yang hilang bertahun-tahun lalu. Andi adalah cinta pertama Sari, pria yang dulu sangat dekat dengannya. Mereka tumbuh bersama di desa yang sama, bermain di sawah, dan berbagi mimpi di bawah langit malam Jawa yang berbintang. Namun, ketika Andi memutuskan untuk merantau ke luar negeri demi mencari kehidupan yang lebih baik, hubungan mereka perlahan merenggang hingga terputus. Sari tak pernah mendengar kabar dari Andi lagi selama hampir 10 tahun, dan kini, tiba-tiba Andi kembali, tampak dewasa dan sukses. Sari, suara Andi terdengar hangat, namun penuh penyesalan. Lama sekali kita tidak bertemu. Sari, yang masih terpaku, hanya bisa tersenyum tipis. Perasaan campur aduk antara bahagia dan sakit muncul kembali. Kenangan lama yang pernah ia pendam dalam-dalam tiba-tiba menyeruak. Andi, apa yang membawamu kembali ke desa ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Andi menjelaskan bahwa setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri, ia merasa rindu dengan tanah kelahirannya. Setelah berkeliling dunia dan meraih banyak kesuksesan, hatinya selalu kembali ke desa ini, tempat di mana ia merasa paling damai. Dan tentu saja, Sari adalah salah satu alasan ia kembali. Andi berharap bisa memperbaiki apa yang dulu pernah hilang. Sari tak bisa menyembunyikan kegugupannya. Ia merasa bahagia melihat Andi kembali. Tapi di saat yang sama, ia ingat bagaimana rasa sakit saat ditinggalkan. Selama bertahun-tahun, ia belajar untuk menerima hidup apa adanya, menjalani rutinitas desa tanpa berharap banyak. Namun, kehadiran Andi membuat hatinya bergetar lagi, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Di sisi lain, Nadira, yang selama ini fokus pada pekerjaannya, mulai merasakan ada perubahan dalam dirinya. Juga Faris, seorang pria lokal yang bekerja sebagai teknisi untuk proyek Nadira, mulai menarik perhatiannya. Faris adalah sosok pria yang sederhana, namun cerdas dan berwawasan luas. Meski tidak seambisius orang-orang di kota, ia memiliki ketenangan yang mirip dengan Sari, tetapi dengan pemikiran yang lebih terbuka tentang dunia luar. Setiap hari mereka sering terlibat dalam diskusi, tidak hanya tentang proyek, tetapi juga tentang pandangan hidup. Nadira menyukai cara berpikir Faris yang pragmatis, namun penuh dengan filosofi hidup yang dalam, berbeda dengan pria-pria di kota yang biasa ia temui. Faris memiliki pesona yang lebih subtil
dan itu justru membuatnya semakin menarik di mata Nadira. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Faris mengajak Nadira berjalan-jalan di sepanjang sawah sambil menikmati senja. "Aku lihat kamu semakin betah di desa ini," kata Faris sambil menatap langit yang mulai berwarna jingga. Nadira tersenyum. "Ya, sepertinya aku mulai menemukan kedamaian di sini, meskipun tetap berbeda dari kehidupanku di kota." Faris tertawa pelan. Kehidupan desa memang sederhana, tapi kadang yang sederhana itu yang membuat kita lebih dekat dengan diri sendiri. Obrolan mereka terus mengalir dengan lancar. Nadira merasakan perasaan hangat yang muncul setiap kali ia bersama Faris. Meski ia belum sepenuhnya memahami apa yang ia rasakan, ada daya tarik yang tak terelakkan. Tetapi di balik itu, ada juga rasa takut akan perbedaan besar di antara mereka. Di tengah perkembangan ini, Sari terus berjuang dengan perasaannya terhadap Andi. Setiap kali mereka bertemu, Sari merasa seolah waktu berputar kembali ke masa lalu. Namun, ada rasa ragu yang selalu menghantui. Meskipun Andi mengatakan ingin memperbaiki hubungan, Sari tidak yakin apakah ia bisa membuka hatinya lagi setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Selain itu, ada tekanan dari keluarganya yang terus mendesak Sari untuk segera menikah dengan pria desa yang dipilih oleh keluarganya, yang menurut mereka lebih aman daripada seseorang seperti Andi, yang pernah pergi meninggalkan desa. Pada suatu malam, di bawah pohon beringin besar di tepi desa, Andi mengajak Sari berbicara dari hati ke hati. "Sari, aku tahu aku sudah banyak menyakiti hatimu dulu. Aku menyesal karena meninggalkanmu tanpa kata. Tapi, aku kembali karena aku sadar tidak ada yang lebih berharga dari kebersamaan kita." Sari terdiam sejenak, menatap Andi dengan mata penuh keraguan. "Andi, banyak hal yang sudah berubah. Aku bukan lagi gadis yang dulu. Aku sudah belajar hidup tanpa kamu. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi." Andi menunduk, menyesap udara malam yang dingin. "Aku tidak meminta kamu untuk langsung memaafkanku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku kembali karena aku ingin memperbaiki semuanya. Aku masih mencintaimu, Sari." Kata-kata itu mengguncang hati Sari. Cinta yang dulu pernah membara kini mulai bersemi kembali, tapi ketakutan akan kekecewaan di masa lalu terus menghantui. Di tempat lain, Nadira juga mulai menghadapi dilema hatinya sendiri. Hubungan profesionalnya dengan Faris perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi, tetapi ia tahu bahwa kehidupannya di kota tidak mungkin sejalan dengan kehidupan Faris yang begitu sederhana. Perasaan cintanya yang mulai tumbuh, bercampur dengan kebingungan besar apakah ia harus mengikuti hatinya, atau kembali ke kota dan melupakan semuanya. Desa kecil di mana Sari dan Nadira tinggal kini menjadi titik persimpangan yang tak terhindarkan antara tradisi yang sudah mendarah daging dan modernitas yang semakin merangsek masuk. Kehidupan yang dulu damai kini mulai bergejolak, terutama setelah kehadiran Nadira dan proyek modern yang ia bawa ke desa. Konflik antara nilai-nilai lama dan gagasan-gagasan baru mulai muncul ke permukaan, menciptakan ketegangan yang perlahan-lahan memengaruhi hubungan mereka berdua, juga dengan masyarakat desa. Pagi itu, Sari dan Nadira berjalan bersama di pinggir sawah. Setelah Nadira selesai melakukan survei untuk proyeknya, Sari membawa keranjang kecil berisi bunga untuk sesaji. Sementara Nadira dengan ponsel di tangannya sibuk memeriksa email dari kliennya di Jakarta. "Kamu tahu, Nadira," kata Sari pelan, "beberapa orang di desa mulai khawatir tentang pembangunan hotel butik ini. Mereka takut kalau desa kita akan berubah terlalu cepat." Nadira menghela napas panjang, meletakkan ponselnya di saku. "Aku mengerti kekhawatiran mereka, Sari, tapi proyek ini akan membawa banyak manfaat. Pekerjaan baru, infrastruktur yang lebih baik, dan wisatawan yang bisa mengenal budaya Jawa lebih dekat. Lagi pula, desa ini butuh perubahan agar bisa berkembang, bukan?" Sari terdiam sejenak, memandangi pemandangan sawah yang membentang luas di depannya. Baginya, kehidupan yang selama ini ia jalani sudah cukup. Kesederhanaan dan tradisi adalah bagian dari jati dirinya.
tapi ia juga menyadari bahwa dunia di luar desa terus berkembang. Dan tidak semua perubahan bisa dihindari. Tapi, Nadira, lanjut Sari dengan hati-hati, di sini, tradisi sangat dihargai. Ada cara hidup yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Proyek ini, meskipun bermanfaat, bisa merusak keseimbangan yang ada. Kehidupan desa tidak hanya soal ekonomi, tapi juga soal menjaga warisan leluhur kita. Nadira mengerutkan kening. Sedikit frustrasi, aku paham maksudmu, tapi apakah harus begitu? Bukankah kita bisa memadukan tradisi dengan modernitas? Aku rasa, perubahan tidak selalu harus berarti menghapus nilai-nilai lama. Ada cara untuk tetap melestarikan budaya sambil berkembang. Sari hanya tersenyum kecil. Ia menghargai optimisme Nadira. Tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa kenyataan seringkali lebih rumit. Perubahan memang perlu. Tapi menjaga harmoni antara yang lama dan yang baru adalah tantangan besar, dan tidak semua orang di desa siap menghadapinya. Konflik semakin memuncak ketika suatu hari kepala desa mengumpulkan penduduk untuk membahas proyek hotel butik. Beberapa warga mulai menyuarakan kekhawatiran mereka secara terbuka. Kami tidak ingin desa ini berubah menjadi kota kecil yang penuh dengan turis, kata salah satu tetua desa dengan nada tegas. Kami tidak ingin adat kami tergantikan oleh uang dan bangunan beton. Nadira yang hadir di pertemuan itu merasa tersudutkan. Ia mencoba menjelaskan rencana proyeknya dengan tenang. Proyek ini justru akan mempromosikan budaya Jawa, bukan menghancurkannya. Kami akan menggabungkan arsitektur modern dengan elemen tradisional Jawa. Ini bukan tentang menghapus tradisi, tapi tentang memperlihatkannya kepada dunia. Namun, kata-katanya tidak langsung diterima dengan baik. Banyak warga yang tetap meragukan dampak jangka panjang proyek ini. Mereka khawatir anak-anak muda akan semakin tergoda meninggalkan desa untuk kehidupan yang lebih modern, atau bahwa turis akan merusak lingkungan dan nilai-nilai lokal. Sari, yang selama ini memilih diam, akhirnya angkat bicara. Aku mengerti kekhawatiran kita semua, katanya dengan tenang. Tapi mungkin kita juga harus belajar beradaptasi. Tidak semua perubahan buruk. Selama kita tetap menjaga tradisi dan identitas kita, mungkin kita bisa menemukan jalan tengah. Perkataan Sari membuat suasana sedikit tenang, tetapi tidak menghapus ketegangan yang sudah mulai mengakar. Bagi sebagian besar penduduk desa, proyek ini lebih dari sekadar pembangunan fisik. Ini adalah ancaman terhadap cara hidup mereka yang selama ini tidak banyak berubah. Di sisi lain, Nadira juga mulai merasakan bahwa pandangannya tentang kehidupan sedang diuji. Ia selalu percaya bahwa kemajuan dan modernitas adalah jawabannya. Tetapi di sini, di desa ini, ia melihat bahwa ada kedamaian dan kebahagiaan dalam kesederhanaan yang selama ini ia abaikan. Ketegangan pribadi antara Nadira dan Sari juga semakin terasa. Meskipun mereka telah menjadi teman dekat, perbedaan pandangan mereka mulai mempengaruhi hubungan mereka. Nadira merasa Sari terlalu terikat pada masa lalu. Sedangkan Sari melihat Nadira sebagai orang luar yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya tradisi di desa ini. Suatu malam, setelah pertemuan yang penuh ketegangan, Nadira dan Sari duduk di halaman rumah Sari. Di bawah langit malam yang penuh bintang, suasana terasa sunyi, seolah masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka. Aku merasa seperti orang asing di sini, kata Nadira akhirnya. Memecah keheningan, aku datang dengan niat baik, tapi sepertinya aku malah membuat semua orang marah. Sari tersenyum simpati. Bukan salahmu, Nadira. Orang-orang di sini hanya takut kehilangan apa yang mereka miliki. Ini bukan hanya soal proyekmu, tapi soal identitas mereka. Banyak yang merasa kalau desa ini berubah, mereka akan kehilangan jati diri. Nadira memandang jauh ke arah sawah yang membentang gelap. Aku hanya ingin membantu mereka berkembang, Sari. Tapi aku juga sadar, mungkin aku tidak benar-benar memahami bagaimana kehidupan di sini. Sari menghela napas panjang. Kamu membawa hal-hal yang baik, Nadira. Aku percaya kita bisa memadukan tradisi dan modernitas, seperti yang kamu bilang. Tapi itu butuh waktu. Orang-orang di sini butuh waktu untuk menerima sesuatu yang baru.
Perbedaan pandangan itu tetap ada, tetapi percakapan itu membawa pemahaman yang lebih dalam di antara mereka. Sari mulai melihat bahwa perubahan tidak harus meniadakan tradisi, dan Nadira belajar bahwa modernitas tidak selalu menjadi solusi yang lebih baik untuk semua masalah. Di tengah benturan antara tradisi dan modernitas, baik Sari maupun Nadira mulai menyadari bahwa hidup bukanlah tentang memilih salah satu jalan, tetapi tentang menemukan cara untuk menyelaraskan keduanya. Persoalannya kini adalah, apakah desa ini dan orang-orang di dalamnya mampu menemukan keseimbangan yang sulit itu, atau justru terbelah oleh perbedaan yang tidak bisa dipersatukan?